Al-Quran mengklaim bahwa kitab Taurat, PL, itu kitab yang korup. Tapi kenapa Anda bisa membenarkan yang Amsal itu tadi, yang mengasumsikan Tuhan dengan sembarangan dengan pikirannya? Kenapa Anda membenarkan yang itu? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Selamat sore. Saya mau nanya, kenapa Anda menyamanya-nyamalah dengan YHWH? Kenapa? Bukankah Apa? Tunggu, yang lain tenang. Yang lain tenang. Coba diulang apa statementnya Pak Abang Alfa? mau diskusi sehat atau mau maki-makian di sini? Kalau diskusi sehat kita layani. Diskusi sehat. Saya mau bertanya Oke, saja. baik. Oke. Tapi ini Bang Juma, topiknya jangan sebelah doang, harus netral topiknya ya. Nah, jadi saya kasih topik, apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang disembah orang Allah Yudai? itu berbeda. Dengarkan dulu topiknya. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Yudaisme? Apakah Yesus yang disembah oleh Yudaisme? Itu baru imbang. Atau begini, apakah sembahan Yudaisme itu sama dengan Islam atau sama dengan Kristen? Bagaimana? Imbang. Setuju? Gimana Bang? Setuju? Setuju? Abang AO setuju? Aku tak mudah Setuju nggak? untuk kau lumpuhkan. Batal lagi. Setuju. Kalau setuju ya kita buka lapak nih. Nggak ada yang mengganggu. Anda berdua dengan Bang Juma. Saya paling moderatorin. Setuju apa enggak? Gimana Bang? Kita diskusinya Tanya kita diskusinya dua arah banyak Bang. ini. Bukan cuma satu Tuhan, bukan hanya satu tema saja. Aduh, saya Banyak kasih pertanyaan. tema Iya, ini. satu-satu aja Bang, satu ya. Iya, pertama itu kenapa Allah itu disamakan dengan Allah? Kenapa? Allah. Oh, bertanya Allah itu doang dia, Bang disamakan Juma. dengan Allah, kenapa? Kalau saya tanya balik, kenapa Allah disamakan dengan anak Maria, boleh nggak Bang? Saya jawab dulu, nanti Abang yang jawab setelahnya, boleh? Ya, silakan. Oke, baik. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Karena memang dia adalah pencipta langit dan bumi. Kami umat Islam itu tidak pernah kemudian menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Yod-He-Vav-He. Tidak ada di dalam Islam, di dalam kaidah atau disiplin ilmu Islam yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Yod-He-Vav-He. Orang-orang Yahudi hari ini ketika mereka menerjemahkan kitab mereka dalam bahasa Arab, bahkan orang Kristen di dalam terjemahan kitabnya menggunakan kata Allah. Ini saya bingung. Yang menyamakan antara Tuhan kami dengan Tuhan orang Yahudi, Tuhan kami dengan Tuhan orang Kristen, kami atau kalian? Bingung saya. Saya bingung di situ. Karena terjemahan Al-Quran dalam bahasa apapun tidak pernah menerangkan bahwasanya Allah itu sama dengan Yahweh atau Allah. Coba Anda buka terjemahan Al-Quranul Karim versi Indonesia. Apakah ada kata Allah atau kata Yahweh atau kata Adonai atau kata Elohim di dalamnya? Atau Theos atau Zeus atau apapun itu. Allah tetap Allah. Dan orang-orang Yahudi menerjemahkan kitab Torah, kitab Tanakh mereka ke dalam bahasa Arab. Yod-He-Vav-He, mereka sepadankan dengan Allah. Siapa yang salah di sini? Itu jawaban saya. Sekarang saya giliran bertanya kepada saudara. Sabar Bang ya. Allah atau Elohim atau Adonai atau Hasem di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bukan makhluk. Tidak serupa dengan apapun. Kenapa orang Kristen, agama yang dari barat ini, yang didirikan oleh Romawi sebagai agama kekaisaran mula-mula, menjadikan Tuhannya orang Yahudi setara dengan anak manusia yang lahir di kandang binatang? Apa dasar pijakan teologinya? Silakan. Ya, tentu saja pada saat itu bangsa Roma kan menguasai menginfluence bahasa-bahasa budaya. Jadi supaya orang pagan Romawi Yunani tahu
tentang Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Kristus, bukan pagan Zeus, Jupiter, dan lain-lain. Supaya mereka mengetahui Tuhan yang benar itu Kristus, bukan Zeus, Jupiter, dan lain-lain. Itulah mengapa Romawi, Yunani bisa menerima Kristus pada mula-mula. Demikian. Iya, jadi saudara saya itu tidak menjawab kepada poin. Al-Quranul Karim menerangkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Allah yang kami sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kalau kemudian Yod-Heh-Vav-He atau Allah mengklaim dirinya juga sebagai pencipta alam semesta, berarti mereka menyembah Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Bukan kami yang meniru mereka. Bukan kami. Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab independen yang tidak kemudian diilustrasikan, diajarkan berdasarkan dengan ketetapan, ketentuan, dan ukuran menjiplak kitab di luar. Atau menceritakan kitab-kitab terdahulu lalu kemudian menyadur di dalam sebuah kitab bernama Quran. Tidak. Itu hanya disifati kitab saudara. Kitabnya orang Roma. Ngambil kitabnya orang agama lain, nempelkan di dalam kitabnya menjadi satu kitab. Nah, yang kami umat Islam sebutkan adalah Allah, itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau agama luar juga mengatakan Tuhannya pencipta langit dan bumi, berarti Tuhan kita sama. Tetapi tidak ada aspek, tidak ada unsur, tidak ada kisi-kisi, tidak ada kurikulum di dalam disiplin ilmu yang ada dalam Islam. Tuhan kami bernama Allah, Tuhan kami bernama Yod-Heh-Vav-He, Tuhan kami bernama Yahweh. Tidak ada itu. Tak ada disiplin ilmu dalam Islam seperti itu. Yang ada di dalam Islam, Allah, Tuhan satu-satunya, Allah Rabbus Samawati wal Ard, pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya tolong disentuh sedikit. Apakah Yesus anak Maria itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi hari ini? Silakan. Tentu saja mereka menyangkal. Tapi justru itulah kenapa Yesus mencoba membuktikan diri, menyembunyikan keilahiannya. Supaya orang-orang Yahudi tidak menyalibkannya yang tidak pada waktunya. Jadi ya itulah dia. Jadi orang-orang Yahudi kemudian tidak mengenal. Anda sudah mengatakan orang-orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Lantas kemudian kami mengatakan Tuhan kami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanahu wa ta'ala, Maha suci lagi maha tinggi bung Tuhan kami. Dan rupa-rupanya Bani Israel yang mereka sembah adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Artinya Tuhan yang kami sembah maha suci maha tinggi juga sama seperti Tuhan yang Yahudi sembah, maha suci maha tinggi. Dan saudara tidak akan pernah menemukan orang-orang Yahudi menolak ketika ditanyai, wahai Yahudi, apakah Tuhanmu maha suci maha tinggi? Mereka akan mengatakan, yes, Tuhan kami maha suci lagi maha tinggi. Berarti sama dengan Tuhan kami. Sekarang orang Yahudi ditanya, Anda kutanya, kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Apa jawaban saudaraku ini? Tentu saja mereka menolak. Apa sebabnya mereka menolak? Kira-kira apa yang membuat mereka menolak? Nanti dihukum disalib bukan pada waktunya nanti, makanya ditolak. Makanya Yesus tidak berani terang-terangan mengakui dirinya Tuhan. Karena tahu Yahudi itu bebalnya kan tegar tengkuk mereka. Masya Allah. Saudaraku, penyaliban Yesus itu bukan karya Tuhan. Penyaliban Yesus itu adalah propaganda para rabi, para imam untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu disalibkan. Baca Matius 22, Matius 26. Mereka bersekongkol melakukan kesaksian-kesaksian. Bahkan seluruh mahkamah yang ada pada masa Yesus melakukan kesaksian agar Yesus itu kemudian disalibkan. Bukan karena Tuhan yang maha suci, maha tinggi menginginkan itu. Jadi kalau dikatakan kepada orang Yahudi hari ini, wahai praktisi Torah yang mengaku sebagai Ben Israel, Ben Yakub, kenapa Anda mengatakan Tuhan Anda itu maha suci, maha tinggi? Apa kata mereka? Karena Tuhan kami bukan makhluk.
Tuhan kami tidak pernah jadi makhluk. Tuhan kami tidak pernah rendah. Tuhan kami tidak pernah kemudian mendapatkan dirinya dalam keadaan memiliki kelemahan-kelemahan. Bagaimana dengan Yesus? Apa yang mereka katakan? Yesus itu siapa? Ya makanya itu Yesus tidak terang-terangan mengatakan dirinya itu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tahu Yahudi itu orangnya tegar tengkuk dia. Lalu Yesus mengatakan terang-terangan. Lalu Yesus mengatakan terang-terangan bahwa dirinya Tuhan itu kepada siapa dan kapan itu? Murid-murid tidak terang-terangan dibilang. Lalu yang mengajarkan teman-teman secara implisit, secara tersirat. Oke, lalu yang mengajarkan teman-teman saya Kristen bahwa Yesus itu Tuhan itu sopo? Ya, Yesusnya dari di mana kitab Yesus Alkitab mengatakan dirinya Tuhan? Ada makna tersiratnya. Aku ada sebelum Abraham ada, aku adalah dia. Habis itu, aku berasal dari dia yang utus aku. Itu apa kalau bukan Tuhan? Oh gitu. Jadi dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu membuktikan dirinya Tuhan gitu. Ya, habis itu aku berasal dari dia. Baik. Oke, baik. Dengarkan saya, Bang. Oke, saudaraku dengarkan. Tadi kita sudah mengatakan ingin diskusi baik-baik, bukan? Boleh tidak saya mengetahui dari Abang, Yesus ini tua mana dengan ibunya? Ya, tentu kalau kemanusiaan Yesus tua. Ibunya Yesus lebih muda. Oke. Berarti Yesus ini ibunya lebih tua daripada Yesus. Sekarang saya ingin menggelitik sedikit akal sehat saudara saya ini. Manusia, seorang wanita yang melahirkan manusia, itu status anaknya berhenti sampai kapan? Gimana? Nggak fokus saya. Seorang wanita yang melahirkan anak, status anak ini itu apakah bisa berhenti menjadi anak? Tidak. Nanti di surga, kira-kira Yesus yang Anda tuhankan itu memanggil kepada ibunya dengan panggilan apa? Tergantung, kalau dalam keadaan manusianya ya dipanggil ibu. Di surga Tuhan Anda masih manusia. Di surga Tuhan Anda masih manusia? Iya, kalau misalnya berpisah kan duduk di sebelah kanan Bapa. Ya berarti masih manusia. Tuhan Anda ada duduk berapa? Di sebelah kanan Bapa. Bukan, itu kemanusiaannya Yesus itu, duduk di sebelah kanan Bapa. Lah, jadi pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi manusia gitu? Iya. Maha kuasa Tuhan Maha berkuasa. Oke. Inilah yang menyebabkan Tuhan Anda tidak sama seperti Tuhannya Yahudi. Itulah kenapa Yesus tidak terang-terangan menganggap dirinya Tuhan, mengakui dirinya Tuhan. Tapi terang-terangan mengakui dirinya bukan Tuhan. Iya, memang, makanya itu. Sekarang yang mana yang harus dipercaya? Keterus-terangan Yesus atau asumsi dogma gereja yang harus dipercaya nih? Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Keadaan orang memberi kode itu gimana ya? Keadaan terdesak itu, misalnya Anda mau dicuri, mau diikuti stalker, lalu Anda mau minta tolong tapi tidak bisa, itu gimana ya? Seperti itu kira-kira. Ada kode-kode kan supaya Anda peka terhadap orang minta tolong itu. Begitu maksudnya saya. Berarti ketika Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi di Amsal 3 nomor 5 mengatakan, percayalah kepada firman Tuhan. Jangan engkau bersandar kepada asumsi pemikiran manusia itu sendiri. Yesus datang. Tertulis? Amsal 3 nomor 5, Bang. Anda berasumsi dari tadi. Malah sampai bawa-bawa kode. Yesus kedipkan mata. Anggap saja aku bukan Tuhan, kawan-kawan. Ini apa ini? Gimana saudaraku, apakah Tuhan itu menginginkan kita berasumsi atau berdasarkan firman-Nya? Sedangkan Yesus itu datang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan adalah wahyu, firman yang diterima, dan itu adalah tugas beliau untuk menyampaikan itu. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan saudara dari tadi berasumsi dari diri Anda sendiri. Kode-kodenya katanya. Ini gimana, Bang?
Kita anggap selesai ya. Ada pertanyaan lain? Ya, ya nanti saya cari tahu yang itu. Baik. Itu saya Pertanyaan lainnya ada? ada. Silakan. Kitab Yahudi kan kitab yang paling tua. Tapi Iya. Bani Israel, Siap. Ishak kan anak kedua ya. Sedangkan Ismail anak pertama. Tapi kok kenapa kitab Yahudi ini kitab paling pertama daripada Islam, daripada Ismail? Ada apa ini? Baik. Oke. Jadi Al-Quran menarasikan begini Bang. Di dalam surah Al-Ma'idah, Al-Quran kami jelas menarasikan suatu keadaan yang sesungguhnya, baik dalam kitabnya orang Yahudi maupun Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan begini, Aku Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang tadi yang saya katakan maha suci itu, menyatakan dirinya, di dalam ayat 12. Walaqad akhazallahu mitsaka bani Israel. Dan sungguh Allah pencipta langit dan bumi telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Jadi ini pencipta langit dan bumi yang mengatakan ke kami nih. Wa qala Allahu inni ma'akum. Lalu kemudian Allah berkata, wahai Bani Israel, aku bersama dengan engkau. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Allah sebelum berkarya kepada keturunan Bani Ismail, terlebih dahulu memilih Bani Ishak. Di dalam iman kami Islam, kami mengimani itu, bahwa pencipta langit dan bumi kemudian mengutus ya beberapa nabi, beberapa rasul kepada Bani Israel. Setelah kemudian selesai pengutusannya berakhir kepada Nabi Isa alaihissalam, barulah kemudian kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain, yaitu keturunan Bani Ismail. Seperti itu Bang. Inni ma'akum. Dipilih mereka, tapi Allah mengatakan, Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar janji-janjinya. Nah, kalau saudara belajar Bible, efek daripada Bani Israel itu melanggar janji-janjinya Anda bisa baca di dalam Yehezkiel 5. Satu perikop Anda baca dari ayat pertama sampai selesai, Anda akan melihat betapa besar murka Allah kepada mereka. Nah, sehingga Allah mendatangkan kaidah. Kaidah apa? Kaidah akhir yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia, yaitu Islam. Makanya di ayat Al-Ma'idah yang saya bacakan tadi Bang, di situ Allah mengatakan begini, setelah mereka dipilih, mereka mengingkari janji, lalu kemudian Allah mendatangkan Rasulullah Muhammad SAW, mereka yang masih tersisa dari hukuman Tuhan itu, yaitu ahli kitab Bani Israel, diajak untuk beriman kepada Rasulullah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang diberi Taurat, yang diberi Zabur, yang diberi Injil, telah datang kepada kalian Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan kitab yang kalian sembunyikan, dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti itu kaidahnya di dalam Islam. Jadi mereka terlebih dahulu dipilih, tapi setelahnya dipilih dan dipilah, kemudian didatangkan Islam untuk mereka berkumpul di situ. Kaidahnya, 1 menit. Kaidahnya gini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Ulangan 31, di situ jelas mereka memang oleh Allah dikatakan diberikan perjanjian kekal. Salah satu perjanjian kekal itu adalah mereka diberikan ketetapan berupa hukum secara turun-temurun, yaitu anak keturunan Yakub harus kemudian melakukan sabat itu secara turun-temurun, tidak boleh berhenti. Tidak boleh kemudian mereka meninggalkan hukum sabat itu. Mereka harus melakukan sabat secara terus-menerus. Itu ajaran Tuhan dalam kitabnya orang Yahudi. Tidak boleh kemudian diganti. Nah, apa sabat itu Bang? Apa sabat itu? Kaidah sabat, manusia tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Mereka harus mengurung diri, gak boleh ada lampu nyala dan seterusnya. Tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan duniawi. Yang ada hanya beribadah. Kalau ini yang dijadikan sebagai sandaran secara
hukum sabat ini diajarkan kepada seluruh umat manusia, maka bumi ini akan hancur. Bumi ini akan hancur, maksudnya dunia ini tidak akan memiliki kemajuan, perkembangan seperti sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dalam satu hari bumi ini harus berhenti melakukan kegiatan, maka setiap hari Sabtu serentak bumi ini akan mati. Setiap hari Sabtu. Apakah itu akan menjadi hukum bagi seluruh umat manusia? Tidak mungkin. Tidak mungkin kehidupan di atas muka bumi ini berhenti pada hari Sabtu. Tidak mungkin. Maka pola yang didatangkan kemudian oleh Allah setelahnya adalah mengajarkan seluruh manusia kemudian untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga menjalankan syariat keduniawian. Apa itu? Ibadah Jumat. Makanya hari Jumat itu menggantikan Sabat. Kalau Sabat yang berlaku, maka tidak ada aktivitas di dunia pada hari Sabtu. Tidak ada, berhenti, semua berhenti. Aktivitas di atas muka bumi semua berhenti. Untung saja Sabat itu hanya satu kelompok. Nah, sekarang apakah hanya kelompok ini saja yang ingin diselamatkan? Tidak. Allah kemudian memberikan panduan untuk seluruh umat manusia. Sabat digantikan dengan Jumat. Jadi Jumat itu hanya sejam. Dunia pada saat hari Jumat hanya sejam aja beribadah. Kurang lebih 2 jam beribadah kepada Allah. Setelahnya itu mereka berpencar kemudian untuk mencari kehidupan. Itu baru rasional. Dan hukum Jumat itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran datang belakangan untuk kemudian menjadi penunjuk untuk mengembalikan kemudian orang-orang terdahulu kepada kaidah-kaidah hukumnya Tuhan. Nah, sedangkan di Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan ke dalam kitabnya orang Romawi, lalu kemudian kaidahnya apa? Hanya dianggap sebagai penggenapan. Hanya cocokologi aja, tapi tidak ada kesinambungan sama sekali. Demikian. Oh ya, saya tanya, kan dalam Al-Quran mengklaim bahwa kitab Taurat, PL, yang kami pegang sekarang, itu kitab yang korup. Tapi kenapa Anda bisa membenarkan yang Amsal itu tadi? Jangan mengasumsikan Tuhan dengan sembarangan dengan pikiranmu. Kenapa Anda membenarkan yang itu? Bukankah kitab itu udah korup? Gini. Itu untuk Anda, bukan untuk saya. Kalau di kami jelas kaidahnya, ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Itu kaidah di Islam tuh. Kaidah di Islam yang menjadi patokan di dalam berfikir adalah az-zikr. Apa az-zikr itu? Al-Quranul Karim. Anda sebagai orang yang mengambil kitabnya orang Yahudi, saya sadarkan, Bung, jangan berasumsi. Kitab yang Anda tenteng mengatakan harus berpola kepada wahyu. Jangan asumsi. Harus berpola kepada firman Tuhan. Jangan asumsi. Nah, itu bukan untuk saya. Kalau untuk saya, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami harus konsepnya ke Al-Qur'an. Anda konsepnya kalau Anda merasa bagian daripada Bani Israel, merasa keturunan Yakub, harus berpola kepada Amsal yang tadi. Jangan asumsi. Silakan. Saya masih belum begitu menangkap, tapi Anda mengkait-kaitkan. Bentar, saya masih belum menangkap loh. Iya, silakan. Oke, saya kasih ayat di dalam Al-Quran. As-Saff ayat 6. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena abang saya ini, saudara saya ini bertanya tentang Islam. Saya jawab. Wa is qala Isa bin Maryam. Ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Musaddiqan lima baina yadai minat Torah.
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam, anak laki-lakinya seorang wanita bernama Maryam, ketika beliau berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ini kaidah. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyatakan kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk membenarkan kitab Taurat dan memberitakan kepadamu akan datangnya sosok rasul setelahku yang bernama Ahmad." Ini yang Al-Quran narasikan. Nah sekarang, kalau ini dianggap keliru, boleh dong kami bertanya, karena kaidah kami adalah Al-Quran. Kaidah keimanan kami adalah Al-Quran. Boleh dong kami bertanya. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus di situ menarasikan bahwa akan datang seorang penolong lain yang mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Boleh dong saya bertanya, siapa oknum itu? Untuk mengetahui, saya dong boleh bertanya. Kalau dikatakan oknum yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, boleh dong saya mencari kebenaran itu. Apa hukum bagi orang-orang yang mati meninggalkan hutang? Ada nggak Bible bisa menjawab ini? Karena kata Yesus ketika datang seorang penolong itu, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Bertanya dong saya, bagaimana hukumnya orang yang meninggal mati meninggalkan utang? Di dalam ajaran Roh Kudus yang datang kepada orang Roma dan Yunani yang sekarang menjadi Kristen. Ada jawaban yang bisa Anda temukan dari Roh Kudus Anda? Silakan. Itu akan saya tanyakan pendeta saja mungkin nanti. Ya. Itu dua ya Bang ya? Dua. Kalau kaidah hukum Roh Kudus, Roh penolong lain di dalam pengajaran agama Islam, jelas Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk. Barang siapa yang mengambil harta orang lain berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasi bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, maka tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Ini terkait dengan hutang. Ini terkait. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 juga dipenuhi tentang wasiat orang-orang yang akan meninggalkan dunia, dibuatnya atau setelah dibayar utangnya. Ini kaidah. Jadi ketika Abu Hurairah mengatakan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Ini apa kaitannya? Tentang orang yang meninggal dunia, maka keluarganya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudara muslim harus menutupi kekurangannya dengan cara apa? Melunasi hutangnya atau menghalalkan hutangnya. Ini kaidah dalam Islam. Berarti Roh Kudusnya belajar, Nabi yang datang, seorang penolong yang datang setelahnya, di mana bekerja? Rupanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku baru mau bertanya ke pendeta. Padahal sudah 2000 tahun. Dan saya percaya pendeta tidak akan mampu menjawab. Kecuali kembali kepada tadi, hanya memberikan kode-kode. Asumsi, meninggalkan Amsal 3 nomor 5. Saya yakinkan itu. Oke, perkara kedua kita tutup. Perkara ketiga silakan. Oke, perkara ketiga. Saya mau tanya lagi. Ada yang mengganjal ketika saya mempelajari Islam itu. Nabi Khidir ditugaskan membunuh anak kecil yang masih kecil, yang masih bayi. Tapi katanya nanti kalau udah besar bakal jahat, bakal durhaka. Kan belum tahu, kita semua orang belum tahu kan nasib kedepannya. Baik. Gimana itu? Kecil, masih kecil Okay. Anak masih kecil itu masih bayi. Gimana? Baik. Oke. Jadi gini, Bung. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jelas itu. Innallaha Allamul ghuyub.
Allah maha mengetahui segala yang gaib. Kenapa kemudian Nabi Khidir membunuh anak tersebut? Karena Nabi Khidir adalah seorang nabi yang mendapatkan ilham dari Allah. Apa ilham itu? Nabi Khidir menerima pernyataan dari Allah kemudian bahwasanya anak tersebut ketika dia besar akan membuat orang tuanya yang sudah taat kepada Allah menjadi kafir. Maka sebelum itu terjadi, Allah memerintahkan kemudian Nabi Khidir melaksanakan eksekusi itu. Apa yang terjadi? Orang tuanya kemudian tidak masuk ke dalam neraka oleh karena dia tidak meninggalkan kekafiran. Lalu kemudian anak tersebut pun masuk ke dalam surga. Kenapa? Tidak sempat membuat orang tuanya menjadi kafir. Allah menyelamatkan bayi tersebut. Allah menyelamatkan kedua orang tua anak tersebut. Subhanallah. Apa yang menjadi permasalahan? Gak ada. Sama seperti ketika di dalam kitab saudara yang digunakan oleh Kristen dari kitabnya orang Yahudi, bunuhlah orang-orang Amalek dan jangan kau biarkan apapun yang bernapas yang ada di dalamnya tentang Allah, tentang keadilan Allah. Anak bayi yang masuk dalam golongan orang Amalek, apakah kelak akan masuk ke dalam neraka? Tidak. Mereka dihindarkan kemudian dari dosa-dosa orang-orang tua-tua mereka sehingga mereka tidak diizinkan kemudian untuk menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi pendosa. Allah mematikan mereka sebelum mereka melakukan perbuatan keji. Apa hukumannya? Surga. Makanya di Islam itu orang lahir dalam keadaan suci. Nanti dia ternoda ketika dia sudah balik. Ketika dia kemudian sudah balik, sudah tahu baik dan buruk, melakukan keburukan baru dihitung dosa. Kalau di Kristen kagak. Belum lahir sudah ada dosa. Orang belum ngapa-ngapain sudah dihukum dosa. Orang lapar belum makan disuruh bayar. Anda kan sudah kenyang padahal baru mau mengatakan saya pingin makan. Belum juga makan sudah ditagih bayar. Loh, saya belum makan, udah bayar aja. Ini kaidah error. Kalau di Islam kagak. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah perintah yang sukses dijalankan, di mana itu adalah amanat Allah. Sekira itu jelas, Bang. Itu kalau kita bersandar pada riwayat-riwayat yang ada di dalam ajaran agama Islam, semuanya memiliki hikmah yang tujuannya adalah untuk mendewasakan umat Islam itu sendiri. Anda boleh lihat di dalam surah Al-Kahfi, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nabi Khidir diceritakan oleh Allah sudah mendapatkan ilmu dari Allah. Sehingga ketika bertemu dengan Nabi Musa, apa yang dilakukan kemudian Nabi Khidir itu adalah ilham, itu adalah rahmat, itu adalah petunjuk dari Allah semata-mata. Baca di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Kahfi. Seperti itu, Bang. Jadi kalau kita hanya menggunakan terjemah, kenapa dibunuh? Ada apa? Sama ketika saya juga bertanya, kenapa anak-anak yang tidak berdosa di dalam kitab ulangan, di dalam kitab bilangan diperintahkan untuk dibunuh? Ada apa ini Tuhan? Ternyata Al-Quran memberikan solusi. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai ciptaanku, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini yang digambarkan oleh Allah. Pengetahuan kita berapa? Dan ingat, manusia, kita ini manusia menghitung detik, Bang. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima. Tidak ada satu manusia pun yang bisa tahu seperti apa keadaannya 5 menit kemudian. Termasuk saudaraku Alpha Omega. Setelah Anda live di sini, Anda tidak tahu Anda akan seperti apa. Sangat boleh jadi keluar dari room ini ada terjadi sesuatu kepada Anda. Apakah Anda sudah tahu? Tiba-tiba ada teman Anda datang, Bang Alfa, Anda diterima kerja. Bang Alfa, Anda mendapatkan hadiah. Bang Alfa, apakah Anda sudah tahu? Tidak ada yang tahu. Bagaimana dengan Allah? Allah sudah tahu. Apa yang terjadi dengan kita, Allah sudah tahu. Kenapa? Allah tidak terkungkung oleh waktu.
Tidak sama seperti makhluk. Makhluk itu menunggu untuk malam, menunggu untuk pagi. Allah kagak. Tidak ada waktu bagi Allah. Semua apa yang belum manusia lakukan, Allah sudah tahu endingnya. Allah sudah tahu apa yang ada. Kita menunggu seminggu. Allah tidak butuh waktu untuk menunggu seminggu. Apa yang terjadi seminggunya kita ke depan, Allah sudah kantongin. Ini yang kamu lakukan. Ini yang terjadi padamu. Ini. Kenapa? Karena inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Maha mengetahui. Dia tidak diukur, dia tidak terkungkung oleh waktu. Maka kalau ada Tuhan yang disembah oleh manusia, terpenjara oleh waktu, percaya sama saya, itu bukan Tuhan. Itu hanya makhluk yang dilantik menjadi Tuhan. Periksa aja Tuhan Anda. Apakah betul dia tahu kapan hari kiamat? Enggak tahu. Apakah dia tahu siapa yang memegang jubahnya? Dia tidak tahu. Apakah dia tahu musim buah ara berbuah atau tidak? Dia tidak tahu. Kenapa? Terkungkung oleh alam dimensi makhluk. Sesuatu kekuatan, apapun itu, ketika dia terkungkung oleh waktu, ingat, kekuatannya pasti pemberian dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasakan, luar biasa, membangkitkan orang mati, membela bulan, membelah laut, apalagi membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, apapun itu pasti pemberian. Siapa yang memberikan? Sang Khalik, Sang Maha Kuasa. Makanya kalau Anda melihat bagaimana Yesus dalam hidupnya, luar biasa. Dan kami umat Islam mengimani itu. Di dalam Al-Quranul Karim ketika ditanyai oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen menyembah dirimu selain aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan itu. Kalau aku mengatakan itu, tentulah engkau tahu. Karena engkau tahu apa yang ada pada diriku, tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Engkaulah yang menyaksikan orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani setelah aku pergi. Aku tidak mengetahui itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhan yang mengutusku, Tuhanku dan Tuhanmu. Selebihnya aku tidak punya daya untuk mengajarkan itu. Makanya di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa dalam kurung Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala mujizat yang aku lakukan di depan Bani Israel, mujizat itulah yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusan Tuhan dalam kurung Bapa. Selesai. Jadi umat Islam mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah beriman kepada Isa di dalam kurung Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Iman kami tidak bisa goyah dari itu. Makanya Bung, kami ada sebagai apologet. Apologet Islam itu adalah membela imannya Yesus yang kemudian dipelesetkan oleh orang Roma, orang Yunani, sampai kepada Indonesia. Masih tetap aja dipeleset-pelesetkan. Demikian saya rasa cukup 3 poin dari saya karena di sini sudah hampir pukul 6 mau maghrib. Kalau saudara Alpha dan Omega masih ada poin-poin berikutnya, insya Allah saya Bang Suma Sulkifli Emabas, pembina Apologet Islam Indonesia, akan membantu Anda untuk memahami Islam. Demikian Bung, salam kenal Alpha dan Omega, dan terima kasih Anda menerima tawaran saya untuk berdiskusi baik. Itu adalah satu rahmat bagi saya pribadi, Masya Allah. Terima kasih. Silakan host atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Sudah, saya mau. Masya Allah. Silakan Bang Handik. Salam kenal, sehat selalu, panjang umur, dan mari belajar sama-sama. Lanjut Bang. Sebenarnya saya masih banyak sih yang ingin saya tanyakan, tapi ya karena sepertinya Bang Zuma lagi sibuk ya, kapan-kapan saja. Bukan sibuk, Baik. waktunya ibadah. Ibadah Bang, maghrib untuk kota Makassar. Habis Isya, kalau Abang melihat saya ada di komal-komal manapun, silakan Anda naik, kita diskusi lagi baik-baik. Silakan. Diskusinya seperti yang tadi maksud saya tuh ya. Ya. Cakap. Ini kalau mau ini pada Bang Handik, Bang Asidik, silakan. Ya materinya kan ke Bang Juma. Assalamualaikum Bang Sidik. Ini materinya ke Bang Juma. Kita jangan masuk ke situ. Tersimpan dulu aja kan gitu. Ah iya, siap.
Ya nanti Alpha Omega mungkin sebentar lepas dari Isya mungkin bisa ketemu lagi sama Gurunda Zuma gitu. Kalau saya sidik ini enggak alfa omega saya sidik. Saya sidik ini adalah alfa dan beta. Jadi mungkin Bro Alpha Omega pengen lagi sama Bang Zuma, ya mungkin sebentar Ba'da Isya ya mungkin bisa sama Gurunda Zuma lagi gitu loh, atau di Komal mana tetap Ba'da Isya mungkin Gurunda Zuma di Komal mana gitu kan, nah, bisa ditemui di situ mungkin gitu ya, Bang Alpha. Ba'da Isya itu apa itu? Habis Isya? Sudah sholat Isya. Ya, sesudah Isya, sesudah sholat Isya. Kurang lebih jam 19.30 WIB atau 19.30 WIB di Makassar jam berapa ya? 20.30 ya? Ya, selisih 1 jam. Kalau waktu Burundi? Sesuai dong, saya lagi di Burundi. Ya, selisihnya 5 jam. Ya dah saya menyesuaikan diri deh, terserah lu pada, saya nggak tidur 24 jam kok. Saya kan waspada terus di sini. Izin pamit dulu ya. Iya bang. Salam. Ya Bang, ya sip. Ya bang, kasih ya bang. Makasih Bang Alpha Omega. Makasih juga Bang Juma, diskusinya adem. Ya justru diskusi yang kayak beginilah kita harap ke depannya teman-teman. Bukan diskusi saling sahut menyahut kayak jualan obat nggak laku-laku kan gitu. Bukan diskusi hanya membesarkan suara tapi ilmunya yang nggak ada gitu. Halo, Halo. ini maaf sebelumnya Ya. mau diskusi sama Bang Zuma tapi kayaknya udah mau maghrib katanya ya. Iya sepertinya begitu Bang Charlie. Habis maghrib bisa. Ini apa namanya, saya apa namanya ya, pernah Islam. Murtad berarti ya. Iya Bang Zuma. Tapi Oh, gini, iya. apa? Siap. Maaf banget sebelumnya. Iya nggak apa-apa. Sadar. Gimana ya ngomongnya ya? Susah ngomong ininya. Soalnya apa buru-buru kan ya kali ya. Nggak apa-apa terusin dulu. Lanjut aja nggak apa-apa. Oh gitu. Gini Bang Zuma, apa saya kelahiran Makassar. Ya, sekarang tempat tinggalnya di Jakarta. Oh iya. Gitu. Udah lama ngikutin Bang Zuma. Iya, Kurang lebih alhamdulillah. setahun dari subscriber YouTube-nya masih ratusan sampai sekarang. Iya. Mau naik ke channel ini, belum ada ini apa namanya kesempatan atau jodoh mungkin ya. Iya. Saya pernah di tahun berapa ya? 2016, 2015 kalau nggak salah itu udah ada sertifikat baptisnya juga. Iya, orang tua ikut murtad enggak? Enggak, saya doang. Ikut istri mungkin. Tapi itu apa namanya? Saya ceritain yang ini dulu ya. Iya. Apa namanya? Saya masuk ke Kristen itu hanya pengen tahu tapi hati saya enggak gitu. Iya. Terusin. Terus. Pengen tahu. Jadi pengen tahu apa sih? Udah itu saya kan kayak mau dibilang apologet apa gimana tapi nggak tahu deh. Saya belajar Alkitab, tapi takutnya nih orang-orang sini, abang-abangku sekalian ini nggak percaya saya Islam, boleh dites apa gimana pernah Islam gitu. Percaya terusin. Itu aja sih. Kalau orang Makassar iya pasti. Saya Tapi udah bukan- balik, tapi gimana? Ini bukan asli Makassar toh? Ya dulu Rama, jangan disangka dulu, ya kan belum kelar dia. Terusin Charlie. Makassar ke kodong saya. Ya sudah Bi, terusin mau dulu ngomong. Bicara mau dulu deh. Ini mau balik kembali. Sudah mak syahadat sendiri tapi tidak ada saksinya, itu gimana ya? Masya Allah. Bang Juma, direspon dulu. Yang lain diam dulu. Bang Juma direspon dulu. Begini, apa nama, maaf, kupotong Kanda Hendy. Iya. Ini apa namanya? Itu waktu aku dibaptis itu hatiku gimana ya? Nangis gitu, kayaknya. Waktu kan setiap hari Minggu tuh pergi juga gereja. Jadi kayak nyanyi-nyanyi Kristen, ku tahu apa ada satu dua. Charlie, ingin rasanya ku peluk dirimu sebagai seorang sekampung. Kenapa Ki?
Ingin rasanya aku peluk dirimu kalau kau di Jakarta, ketemulah sama aku. Iya, enggak masuk begitu apa pas ku dibaptis itu kayaknya apa kata pendetanya ya kamu harus mengaku Tuhan Yesus langsung bilang begini soalnya takutnya dibilang ke bale-bale toh langsung Nah, bilang ini ya saya terima tuh tapi enggak ku jelaski suaraku bilang Tuhan Yesus begitu enggak tukang Yesus ku bilang tapi agak samar-samar. yang juga begitu, kan ini live, begini aja, hatimu tidak, hanya Iya, mulutmu iya, saja, kan itu aja iya. intinya gitu ya. Jadi yang saya mau tanyain sama Bang Zuma diskusinya, saya ini syahadat pernah tapi tidak ada saksi dalam hatiku saja apa bagaimana. Itu gimana ya? Apa namanya? Oke. Seterusnya gitu selanjutnya. Oke, dijawab dulu Bang coba. Apakah syahadat perlu saksi? Silakan. Ya Allah yang menyaksikan. Allah yang menyaksikan, malaikat-malaikat yang menyaksikan, benda-benda yang ada di sekeliling saudara saya ini yang menjadi saksi. Hanya saja karena kita hidup ya dari kehidupan kita ini kan bernegara ya. Maka tentu ada saksi untuk mempertanggungjawabkan besok hari ketika ada sesuatu yang terkait dengan kependudukan, maka kita umat Islam ini menjadi saksi bahwa dirimu itu sudah menjadi penganut ajaran agama Islam gitu. Hanya Enggak, tapi untuk kalau maaf aku potong ke Kanda apa Gurunda. Apa namanya ya? Kalau misalnya pas dibaptis kayak itu masuk ke Kristen atau bagaimana? Tapi hatiku tidak. ya sebenarnya ke gereja itu sudah bagian daripada mereka. Kan Oh. gitu. Iya. Apa alasannya? Kenapa kalau boleh tahu? Kenapa harus ke Alasan Kristen? besar itu apa? Alasan besarnya apa? Mau kak tahu gitu isi apa dalam peribadatan apa bagaimana di dalamnya itu bagaimana? Ternyata maaf Ji. semua ini kalau Itu ada di Ji bawah gitu ya. orang. Apa gimana? Ternyata di dalamnya itu Ji. Enggak, bukan apa? Mau maaf kalau ada orang Kristen di bawah apa bagaimana, Di? Takut dana hujat ke apa bagaimana? Tapi Ternyata ada sertifikatnya kan? ada. Ntar kalau mau ke anu kepotokan ke KTP ku masih Islam. Oh, tapi yang dibutuhkan itu adalah sertifikat baptisnya. Iya ada. Kalau misalnya kita minta on kamera bisa diperlihatkan itunya. Iya bisa Ji. Alhamdulillah, ya sudah. Gini apa Oke. namanya? Maaf aku potong ke lagi. Apa namanya? Pas 4 udah masuk. followersnya harus 4 bang, Jangan terlalu banyak bicara. nggak bisa. Biarkan dulu Pak Satu-satu, Zuma. Satu-satu. Stop. Ya, maaf kalau ada orang Kristen dibawa Di. Setelah Kak berapa bulan masuk di gereja ternyata orang Muslim dijelek-jelekan Ki. Memang semua yang saya syahadatkan secara offline, apalagi yang sekolah teolog, itu yang disampaikan ke saya. Iya. Memang Nah, betul. apa berarti tidak bale-bale jatuh? Apa namanya? Takutnya dia bilang orang di bawah, orang Kristen yang di bawah ini ketika memang mana ini begitu. bawana. Memang begitu, memang begitu. Ini aja dipercepat sebelum Bang Juma untuk sholat maghrib. Tahu izin dulu Bang Handi, izin sebentar Bang Handi. Ya, Atau mungkin biarkan nanti dulu, Pak dilanjut di Kolopong. sini aja kita. Lanjut di sini aja kita nanti Daeng. Izin dulu, stop dulu. Waktu ini sempit Bang Juma. Sebelum Anda Bang Juma sholat maghrib, karena tadi kan Anda udah bersyahadat. Belum Tapi tidak Pak, tidak ada saksinya, Ye. Iya, sudah bersyahadat ada saksi ya. Mau nggak Anda disyahadatkan ulang di sini secepatnya Boleh, supaya Anda bisa sholat maghrib? Iya, boleh. Ya udah, Tapi silakan Bang minta Juma. izin Kak ntar naik, Di. Kenapa Di? Minta izin Kak ntar naik, Di. Masih ada Iya. mau kutanyakan kalau sudah syahadat. Iya. Iya, siap. Iya, boleh. Bang Juma dituntun kembali, kasihan saudara. Takutnya aku Kak apa sholatku dari terima apa bagaimana? Ada umuran tidak dapat besok apa bagaimana toh? Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita langsung proses syahadat. Di channel saya juga masih live, insya Allah disaksikan oleh ribuan teman-teman netizen. Di sini juga ada 700, hampir 800 mata memandang dan channel-channel yang lain yang berafiliasi. Saya rasa teman-teman yang punya pemahaman ya, udah mengerti lah ya keadaan yang dialami oleh saudara Charlie itu bukan hanya beliau yang alami, banyak yang alami seperti itu. Saya mensyahadatkan satu keluarga, banyak. Ya, beberapa bulan yang lalu ada juga yang saya syahadatkan dari pindah ke Hindu. Itu disebabkan karena hanya ingin coba dan mencoba ya. Ternyata setelah mereka belajar, mengalami dan mempraktekkan di sana, rupa-rupanya
dia bisa melihat bahwa Islamlah yang sempurna. Akhirnya mereka kembali ke ajaran agama Islam. Hari ini, sore ini kita kedatangan saudara kita Bang Charlie. Mohon nanti untuk DM ke Bang Handi karena beliau di Jakarta. Nanti tukaran nomor kontak, sertifikat baptisnya dan seterusnya gitu ya. KTP-nya juga supaya dibuatkan sertifikat mualaf kembali. Nah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus alias Nabi Isa hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Sama-sama saudaraku Charlie kembali Charlie. ke Islam. Masya Allah. Lanjut Bang Handi. Tolong tulis nomorku. Nanti abis ini langsung WA ke saya ya. Ini nggak main-main loh bro. Ini langsung ya. Iya. Ditulis 08. Maaf, bentar. Iya. Maaf. Allahu berapa nomor, Akbar. Kak? Masya Allah. 081 Iya. tambahnya jangan usah ditulis ya, soalnya kena kalau ini 081 tambah 2877 tambah 43 kali 4 iya tambah 92 kali 99. Cukup ya di WA sekarang ya. Iya. Ya, tolong nanti dikirim sertifikat baptis sama KTP. Kalau di Jakarta hari ini kalau ada sempat nih sekarang nih kita lagi mau bergabung sama pembina nih apalagi Islam Indonesia. Semuanya nah kenapa Kak bisa dibaptis atau Iya, kalau bisa ketemu di sekarang, ini kita mau pergi makan coto di Kelapa Gading. di mana rumah makam Marano atau Palu Marano. Basa itu Cabang Serigala? Iya, perlu bahasa Serigala lah Kelapa Gading. Oh. Saya perbatasannya Kanda Hendi. Di mana? Di Kalimalang Bekasi. Jadi saya di Sumber Arta, tapi jatuhnya maksudnya Jakarta Timur. Dekat nih itu kau tinggal nyebrang. Iya. Nanti kita serlok. Ya, kau kasih nomormu ke saya lah. Oke. Iya, entar kue Akina. Oke deh. Makasih deh ya. Iya, sama-sama. Makasih banyak Bang Jumadi dibantu Kak. Iya Dinda, Masya Allah. Inilah manfaat daripada Apologet Islam Indonesia diadakan untuk menolong teman-teman kita, baik itu yang tadi terjerat murtad dengan faktor apapun, maupun mereka yang sedang mencari jalan menuju Islam, tapi mereka masih malu, mereka masih takut, dan apapun itu. Dengan adanya Apologet Islam Indonesia menyuarakan tentang Tauhid di Nusantara ini, maka teman-teman bisa mendapatkan wadah untuk kembali kepada jalan yang benar. Masya Allah. Demikian dari kita, sini sudah maghrib. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.